Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari jurnal-jurnal pada tugas 1 mata kuliah Enterprise Resource Planning. Yang pertama, rangkuman dari Transaction Processing System. Di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Implementasi Transaction Processing System berbasis web dan mobile. Penulis dari jurnal tersebut yang pertama Turkamon Adi Kurniawan, yang kedua TW Wisnuaji, yang ketiga Fajar Riandono. Di sini saya merangkum Transaction Processing System menurut Gordon B. Davis, yaitu sistem pengolahan transaksi merupakan salah satu penyangga bangunan suatu sistem informasi manajemen, karena pengolahan transaksi menyediakan banyak data untuk pangkalan data guna pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Transaction System Model menurut Raymond McLeod, sebelum komputer ada, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci dan sistem kartu berulang yang memproses data perusahaan. Data terdiri dari atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya masih belum diolah. Sistem prakomputer memproses pengkajian, persediaan, dan data penagihan serta transaksi buku besar. Proses-proses ini secara ilmiah menjadi aplikasi komputer yang pertama, karena bagaimanapun proses-proses ini dapat dipahami dengan mudah, dan komputer dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan tugas-tugas seperti ini. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing System. Belakangan, istilah sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System mulai dikenal. Kini sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah yang telah umum. Sistem-sistem ini berbagi satu ikatan yang sama, di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Yang kedua, Material Requirement Planning. Sini saya mengambil dari jurnal penerapan material requirement planning dengan mempertimbangkan load sizing dalam pengendalian bahan baku pada PT Papros Tbk. Penulis dari jurnal tersebut yang pertama Adelia Chandra Devi, yang kedua Nia Budi Puspitasari. Material requirement planning menurut draft MRP adalah sistem pengendalian dan perencanaan persediaan yang bergantung pada permintaan, yang menjadwalkan jumlah yang tepat dari semua material yang dibutuhkan untuk mendukung produk akhir yang diinginkan. Dalam suatu perusahaan, pengadaan persediaan bahan baku perlu diperhitungkan, dikendalikan, direncanakan agar proses produksi tetap lancar dan stabil tanpa ada keterlambatan pengiriman barang. Jadi atau adanya kenaikan biaya bahan baku, metode yang tepat untuk melakukan hal tersebut adalah material requirement planning, karena memiliki manfaat dapat digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang yang tergantung pada item-item di tingkat yang lebih tinggi. Dalam menentukan master production schedule, diperlukan informasi mengenai jumlah yang akan diproduksi untuk beberapa waktu mendatang melalui perencanaan produksi yang ditetapkan berdasarkan peramalan produk atau pesanan dari konsumen dengan mempertimbangkan kapasitas produksi perusahaan. Selain MPS, metode MNP juga memerlukan data persediaan baik barang jadi maupun komponen dan daftar komponen dari suatu produk akan diproduksi. Dalam sistem MRP terdapat tahapan penentuan ukuran pemesanan. Model load sizing yang sesuai untuk digunakan dapat diketahui berdasarkan statis atau dinamisnya suatu data permintaan. Apabila data permintaan bersifat dinamis, maka menggunakan
Model load sizing dinamis, dan apabila data permintaan bersifat statis maka digunakan model load sizing statis. Lalu yang ketiga, System Information Area Fungsional. Di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Fungsi Perencanaan pada Area Fungsional Jasa Informasi. Penulis jurnal tersebut Hersatoto Listiono. Rangkuman dari sistem informasi area fungsional. Setiap area fungsional dalam suatu perusahaan memiliki bentuk sumbang peran yang berbeda dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Fungsi perencanaan pada area fungsional jasa informasi adalah membuat perencanaan yang disebut perencanaan strategis sumber daya informasi. Menurut T. Hani Handoko, perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan cara mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, di mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan dengan kondisi periode sekarang pada saat rencana dibuat. Sebuah perusahaan secara fungsional terbagi menjadi 5 area fungsional, yaitu area fungsional sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, produksi, dan jasa informasi. Setiap area fungsional tentunya mempunyai bentuk sumbang peran yang berbeda, sesuai dengan fungsional yang bersangkutan untuk mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan. Perencanaan strategis pada area fungsional jasa informasi disebut dengan perencanaan strategis sumber daya informasi. Perencanaan strategis sumber daya informasi menerjemahkan perencanaan strategis perusahaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsional jasa informasi, yaitu dalam menyediakan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, Electronic Data Interchange. Di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Transaksi Elektronik Retail Pupuk dengan Metode Electronic Data Interchange. Penulis dari jurnal tersebut Nelly Octavia Adiwijaya, Nurul Istiana M, dan Slamin. Rangkuman dari Electronic Data Interchange, EDI merupakan kepanjangan dari Electronic Data Interchange yang didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi antar perusahaan dari suatu aplikasi komputer ke komputer lainnya dengan pesan standar yang telah disepakati. Menurut Surjasa, dokumen yang dipertukarkan dalam EDI dapat berupa dokumen pemesanan, tagihan, pembayaran, dan pengiriman, dan lain-lain. Tujuan dari penggunaan teknologi EDI yaitu agar dapat membantu para pelaku bisnis mengkomunikasikan dokumen transaksinya dengan pihak lain lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang diakibatkan kesalahan dalam memasukkan data dan dapat mengurangi pemakaian kertas, biaya komunikasi, dan biaya-biaya lain yang diakibatkan jika menggunakan pertukaran dokumen secara manual. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Apabila proses tersebut penuhi, maka bisnis internal dalam perusahaan akan menjadi lebih baik, terstruktur, dan terencana. Ya, sekian presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.